Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya. Cara setting karbu tiger ya, karena di konten-konten yang sebelumnya masih banyak teman-teman pemakai karbu tiger yang belum mudeng dengan penjelasan saya. Berikut ini akan saya buatkan penjelasan dan tutorial cara cepat kalian mencari settingan karbu tiger biar cepat bisa ya. Untuk karbu tiger yang di depan ini karbu T-Ref. Nah, kalau bedanya karbu T-Ref dan tilam itu, kalau T-Ref itu yang di bagian selang ini gede ya, sama kayak Mega Pro Primus itu gede. Kalau tilam itu kecil, sama kayak GL. Pemakai Velocity ini ya, tip buat teman-teman ya, kalau kalian mau beli Velocity yang dijual di online yang katanya PNP Tiger itu sebenarnya nggak PNP. Jadi harus dikerowak-kerowak seperti ini. Kalau nggak dicowak-cowak seperti ini nggak masuk. Bahkan lubang tengah ini pun ini nanti saya copotkan. Nah, bahkan ini kalau nggak dicowak seperti ini nggak bisa terpasang, nabrak di bagian cuknya ini. Jadi daripada saya menghilangkan atau merusak originalnya, mending saya merusak yang ininya. Terus juga di bagian sini, ini yang saya tuner, ini saya cowok seperti itu. Ini kalau nggak dicowok, si gas ini nabrak. Nah, itu saya cowok seperti itu supaya nggak nabrak. Ini bahaya ini. Ini besok setelah terpasang nanti mungkin akan di dalamnya saya kunci pakai lem porting. Saya nggak ngandalkan cuman 3 baut ini kan bautnya ada 3, 1 2 dan 3 di sini. Takutnya apa, waktu kalian gas mentok posisi skep terbuka seperti ini. Nah, biasanya kan kalau di motor dia kan kena getaran mesin ya, takutnya pas waktu lepas gas dia nyangkut kalau ininya si velocity-nya muter nanti. Makanya ini besok mungkin akan saya kasih lem porting dikit buat pengunci gitu, enggak ngandalin baut. Nah, untuk di bagian dalam juga seperti ini bekas saya porting sedikit, karena kalau barunya dia nggak mau masuk, bahkan cuman masuk sedikit sampai sini aja. Nah, gini cuman bisa masuk gini, nggak sampai masuk ke dalam gini. Seharusnya kan masuk ke dalam sampai rata. Oke, lanjut untuk selanjutnya. Tips buat teman-teman yang punya motor untuk harian atau buat harian atau sesekali buat herekan, tapi motornya masih dipakai, khususnya yang pakai harian ya. Kalau khusus buat herekan balap, karakter karbu tiger sekarang udah kurang mumpuni ya untuk spek yang gede-gede pastinya. Kalau spek masih 200 cc sampai 200 cc masih mampu ya. Kalau sekarang kan balapnya jarak pendek 500 meter. Nah, ini yang saya bahas khususnya untuk motor touring dan harian ya. Tips supaya settingan karbu kalian enak di motor itu ya, yang biasanya saya pasang di motor anak-anak, khususnya kebanyakan CB, GL100 gitu, anak-anak yang buat touringan ya seperti ini. Tapi dengan catatan motornya sudah minimal 230 cc sampai 270 cc lah. Kalau ini besok akan saya pasang di CB, cc nya 250, makanya ini saya lemer sedikit. Lah, untuk penjelasan karbu tiger lemer kan kebanyakan di luaran sana itu kan ada yang salah ya dalam pelemeran karbu tiger itu. Karena karbu tiger itu dari venturi belakang sini sampai depan sini nggak lurus, makanya dia kalau lemer awalan di bubut itu harus pakai bubut yang cekam 4, nggak bisa pakai cekam 3. Lah, terus untuk di bagian dalam saya bukakan dulu skepnya. Yang terpenting itu bagian ini teman-teman. Nah, di bagian dalam sini tuh pernya sangat kuat kalau karbu tiger, sakit di tangan. Nah, di bagian dalam sini itu kebanyakan ada yang bablas kalau lemer.
Sebenarnya kalau lemer karbu tiger itu enggak ngasal ya, ada batas maksimalnya. Yang sering saya temui khususnya yang sering saya perbaiki di sini ya, di bagian bawah ini kena lemer, samping sini kena lemer. Kalau atas bebas lah, kalau atas bisa dilemer semaksimal mungkin. Kalau yang terpenting caranya itu supaya bisa stasioner langsam ya, bagian bawah ini sampai batas sini ini jangan sampai kena lemer. Sorry posisi ngevlog malam ya begini. Nah ini sisakan yang bagian sini standar, supaya apa, untuk karakter bawahnya dan langsamnya, supaya tidak menghilangkan karakter karbu tigernya. Kalau untuk di bagian sini, nah ini saya balik ya karbunya. Kalau di bagian sini lemernya bisa dikeataskan, dikeataskan, terus yang sebelah atas ini bisa digeser ke samping dikit ya. Yang terpenting jangan sampai si skep ini bocor. Cara ngetes skepnya bocor atau enggak gimana mas? Dengan cara ketika setelan ini kalian tutup rapat, setelannya udah dikendorkan pol. Nah si karbu ini sudah menutup atau si skep sudah menutup mentok. Dari sini ini kalian tiup, pisan-pisan kalian cipok pakai mulut karbu, masa cakaya sing saman cipok lambe ini. Karbunya dicipok, ini karbunya ditiup pakai mulut, dia harus rapet. Kalau standarnya itu bocor ngewesnya cuma sedikit, jangan sampai ngewesnya itu enteng. Kalau ngewesnya enteng, saya jamin karbu kalian pasti nggak bisa stasioner kecil atau bandang-bandang, atau pas panas itu gasnya kelamaan tambah tinggi, semakin mesin panas gasnya tambah tinggi, terus kalian cari settingan langsamnya itu susah. Makanya rahasia cara lemer dari saya ya, kalau beda orang kan beda ya. Yang bagian bawah sini nggak pernah saya lemer, supaya apa, cari langsamnya bawah itu gampang, terus cari stasionernya juga gampang, dan juga tidak menghilangkan karakter karbu tiger. Karakter karbu tiger kan bawahnya semut ya, baru dia dibuka gas kira-kira 40% naik, saat si kecrut atau si semprotan bensin itu udah menyemburkan bensin, baru dia ada dorongan bensin untuk putaran atas. Kalau yang bagian lemer ya kurang lebih seperti ini, oval ya, nggak bisa memang. Kalau karbu tiger mau bulat seperti PWK itu PE nggak bisa, memang seperti ini karbu tiger karena skepnya dia kecil. Untuk ini kalau lemer seperti ini kan kebetulan 34. Kalau saya lemer itu tergantung cc motor biasanya, karena karbu ini mau dipasang di CB yang cc 250, makanya cuman saya lemer 34. Skep masih saya pertahankan standar karena kebutuhan untuk harian ya. Beda lagi kalau kebutuhannya untuk balap atau herekan ya, skepnya saya gedein. Tapi saya sangat jarang merubah skep ini karena penyakitnya kalau skep digedein itu biasanya gampang mulet, atau waktu digas mentok gini dia kadang kalau karbunya bocor itu skepnya nggak mau balik. Padahal tiger seperti ini kan, kalau kalian tahu karbu tiger pastinya udah tahu kan, per skep tiger itu sangat keras seperti ini. Itu aja kalau salah lemer atau salah nyekep ini dia itu nggak mau balik, padahal per standarnya ini sangat keras. Bisa kedengaran ini kembalinya aja sangat keras. Kenapa saya bisa bilang gitu? Saya udah berkali-kali menemukan kasus karbu tiger seperti itu, karena saya kebetulan dulu juga kan waktu masih bujang belum nikah itu juga sering setting motor orang ya, makanya saya bisa kasih teori atau pengalaman seperti itu yang pernah saya alami. Jadi waktu digas mentok ini, dibuka gas waktu setat itu, si skep ini nyangkut nggak mau turun, sampai oper-operan
masih nggak mau turun. Ya kalau orang yang nggak pengalaman dalam setting motor itu bahaya, makanya saya sangat jarang menyarankan untuk merubah ukuran skep ini kalau nggak kebutuhan khusus ya. Intinya bukan buat harian karena bahaya. Karena kalau gas itu membandang terus atau gas gede terus nggak mau turun, ya resikonya satu di orangnya, ya kedua di mesin pasti jebol. Kayak waktu posisi berhenti digas terus itu, kalau jokinya peka langsung ditambahi pesnelang baru ditutup karbunya seperti ini, nanti motornya mau mati nggak masalah. Kalau motor buat balap kan pastinya nggak ada kontaknya ya, kita nggak bisa matiin pakai kontak. Jadi doper sampai 6 baru ditutup karbunya gini. Itu kalau cara kita setting, kalau orang lain kan beda prinsip ya. Nah, yang sering ditanyakan para subscriber teman-teman kemarin itu, katanya karbu tiger itu susah cari settingan. Kalau karbu tiger kalian itu kondisinya masih standar nyel, maksudnya standar pabrik, nggak pernah banyak dirubah mulai dari sulingan itu yang dalam ini, rumah sepuyer bensin ini, dan jarum skep dan noselnya jarum itu ya, nosel jarum itu ini, rumahnya jarum ini yang nancep di atas sulingan karbu itu trik dari saya. Kebanyakan teman-teman yang WA saya atau komen di YouTube dan inbox di Instagram itu kebanyakan jarumnya ini gantian, yaitu rahasia karbu tiger. Kalau kalian mau cari enak karbu tiger, usahakan ini jangan diganti. Dari mulai jarum, nosel, sulingan, sama setelan angin itu sangat riskan. Kalau di saya wajibkan semua pakai ori. Yang saya rubah biasanya cuman ini, lemer. Kalau pilot jet dan main jet pastinya ya menyesuaikan cc motor, dan ini si bagian bukaan gas. Nah, ini kalau standarnya kan di sini, ini saya gerinda supaya gini, nah bisa ngebuka tinggi lagi, dikira-kira sampai nggak mentok tutup atas ini, supaya dia bisa maksimal bukanya seperti lah sampai mentok. Itu udah kena lemer pada atasnya, udah saya naikkan sekitar 3 mili 4 milian. Nah, masih buka lagi, itu buat plusnya di putaran atas supaya atasnya lebih teriak lagi. Nah, untuk ukuran pilot jet dan main jet yang saya pakai biasanya, ini trik dari saya ya. Bila teman-teman nanti di rumah ada trouble susah cari karbu tiger, yang terpenting dari faktor tadi ya, mulai dari setelan angin. Oh ya, kalau patokan angin ini saya biasanya nggak pernah berpatokan di setelan angin, karena setelan angin itu namanya karbu sudah umur. Kalau ini kan meskipun diref kira-kira umurnya udah 10 tahun lebih ya, jadi human errornya di setelan angin itu pasti ada. Kalau karbu-karbu tahun segitu kalian cari kondisi yang persis kayak original pastinya susah. Makanya dikira-kira aja waktu setel angin ini. Cara setelnya gimana mas? Waktu posisi kalian kondisi stasioner, kalian puter, kalian cari di posisi terlangsamnya, itu baru ketemunya pas. Jadi nggak harus berpatokan di 1,5 sampai 2,5 putaran ya, itu bukan patokan orang setting karbu. Yang terpenting itu feeling. Jadi di pilot jet dan main jet langsung dituju aja di pilot jet dan main jetnya. Untuk ukuran pilot jet yang ini bagian pilot jet untuk setelan angin, saya biasanya nggak pernah pakai khususnya karbu tiger ya, karena karakter karbu tiger itu nggak mau pakai pilot jet yang gede-gede. Saya biasanya mentok di 48, itu pun udah dengan motor cc yang mobile ya, cc yang mobile nggak karu-karuan ya. Itu istimewanya karbu tiger, langsamnya dapat, stasioner dapat, iritnya tertentu, pastinya irit
sahabat Pertamina kalau karbu tiker. Makanya kenapa banyak anak-anak touring pakai karbu tiker ya itu. Terus keuntungannya waktu posisi pagi mesin dingin itu starterannya gampang. Terus yang selanjutnya kayak sekarang kan lagi musim hujan, kalau plusnya karbu tiker ya itu kelebihannya. Kalau musim hujan motor meskipun hujan-hujan dengan keadaan box atau filter yang terbuka seperti ini, dia itu nggak gampang kemasukan air kalau karbu tiker, kecuali dari tangki kalian ya. Kalau tangki kalian yang kemasukan air ya bukan salah si karbunya kan, salah si tutup tangki kalian. Oke, lanjut. Keistimewaan karbu tiker yaitu tadi ya, satu langsam, terus karakter bawahnya semut, atasnya teriak, atasnya liar ya. Kalau karbu tiker itu dalam arti liar tuh atasnya lancip. Kalau karbu tiker bersih, mulai dari bawah sampai atas itu nggak ada merpetnya, karbu tiker bersih, gampang cari settingannya. Terus irit tentunya kalau karbu tiker. Oke, lanjut. Untuk biasanya pilot jet yang saya pakai ini nggak berlaku untuk motor-motor kalian ya. Itu kenapa saya setiap ada yang minta saran, mas motor saya cc segini pilot jet main jet pakai berapa, itu nggak mesti teman-teman. Makanya saya sendiri itu saat setting karbu itu nggak nerima setting karbu yang bawa karbunya aja, pasti saya minta dengan motornya sekalian ditinggal di bengkel, wajib ditinggal entah 1-2 hari sesuai antrian. Kalau lemer karbu seperti ini itu cuma 2 hari paling cepat sesuai antrian ya. Kalau lagi rame-ramenya atau saya lagi ada kesibukan dengan yang lain mungkin 3 harian lah lemer gini, tapi cepat kok kalau cuman lemer gini depan belakang sepertinya, depannya seperti itu. Untuk setting karbu yaitu tadi dengan catatan pasti harus sama motornya. Kalau cuman lemer karbu aja bisa, kalau setting karbu nggak bisa. Karena setting karbu, teorinya setting karbu ya biar teman-teman tambah wawasan, karbu kalian settingkan di orang, di motor yang di sini sumpama kalian kirim ke saya, di saya sudah saya setting enak, langsam, stasioner, borosnya pas atau iritnya pas. Di motor saya enak. Contoh misal saya setting di motor yang GL ini, di sini ketemu enak, di motor kalian belum tentu enak meskipun dengan spek dan cc yang sama. Itu catatan ya, biar menambah wawasan, biar kalian tidak salah kaprah. Karena apa? Karena setiap motor itu berbeda-beda karakter, mulai dari noken as, kompresi, pengapian, dan faktor dan lainnya bla 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 bla, banyak kalau saya jelaskan malah panjang durasinya nanti. Oke, lanjut ke ukuran pilot jet dan main jet supaya kalian cepat ketemu ya. Kalau standarnya pilot jet Tiger itu 42 dan main jetnya 122. Lah, cara rumusnya menghitung dari cc kalian. Kalau standarnya 200 cc segitu, berarti kalau saya biasanya nggak ngerubah ini dulu, pilot jet nggak saya rubah, tetap pakai standar 42 itu. Biasanya dari main jetnya ini atau spuyer bensin ini standarnya kan 122, saya naikkan. Seumpama motornya 250 cc, saya naikkan dulu dari 122, saya naikkan dari sampai 125 sampai 130, biasanya begitu. Jadi cuman bensinnya saja saya naikkan. Kenapa pilot jetnya nggak saya rubah? Karena venturinya sudah saya gedekan. Kalau venturi yang gede pasti pilot jetnya atau spuyer anginnya minta kecil. Itu perhitungan modif karburator ya. Kalau venturi kalian masih standar dengan spek kalian yang gede, pasti pilot jetnya minta gede. Begitupun sebaliknya, kalau lemer karbu kalian, venturi kalian sudah gede, pasti pilot jetnya minta kecil. Dari situ paham ya teman-teman. Lah, untuk karakter basah atau kering di spuyer angin, kalau bensin ini pastinya teman-teman udah paham ya, sesuaikan dengan cc kalian. Jadi dipres aja dikit digedein dikit sampai ketemu enak. Terus untuk bagian pilot jet saya biasanya mentok di 55 ukurannya. Itu
Itu pun untuk spek 1200 yang dulu ya, masih spek-spek ekstrim dulu, langkah 80, piston bebas dulu, mentok aja di 55 untuk Pilojet ini. Itu udah puasah banget untuk Tiger, karena karbu Tiger itu karakter karbu kering. Istimewanya karbu standar bawaan motor kan gitu, settingannya itu gampang, dengan catatan jarum, nozzle, spuyer angin ini tidak dirubah ya. Makanya tiap ada teman-teman yang tanya, "Mas, motor saya berbet, jarumnya ini udah gantian." Aduh, saya udah males jawabnya itu, karena susah. Saya sendiri saya akui kalau jarumnya udah gantian pasti susah carinya. Caranya gimana ya, kalian cari jarum copotan bawaan Tiger. Kalau nggak gitu ya cari kanibalan, biasanya spuyer atau setelan angin itu pun juga beda. Bawaan Tiger dan repar kit itu beda, panjangan yang repar kit. Kalau Tiger itu lebih pendek, ujungnya yang lancip di dalam sini loh. Oke, untuk lanjut ke Pilojet yang sering salah kaprah ini di Pilojet. Kalau setting karbu Tiger itu jangan ambisi pakai Pilojet yang gede. Kalian mainnya di bensin aja dulu. Bensin di gedein dikit, atau kalau mau cari gampangnya kasih yang ukuran gede sekalian. Kalau dikasih ukuran gede atasnya enak, baru kalian nanti press mulai seumpama dari 122 ke 150 atau 140. Dari 150 kok ketemu enak, itu nanti baru kalian press dikit. Lah, ciri-ciri kalau setting karbu Tiger keborosan itu gimana, Mas? Atasnya waktu ditutup gas itu biasanya dia kayak karbu dikop gini. Waktu kalian gas, mentok-mentoknya motor, waktu kalian tutup gas gini, karbunya itu seperti dikop pakai tangan, atau kayak keselak angin, bahasa saya ya, keselak angin. Jadi kayak gitu loh. Jadi seperti karbu ini ditutup pakai tangan, disumpal gini. Itu ciri-ciri karbu Tiger keborosan. Kalau kiritan gimana, Mas? Atasnya merepet. Itu kalau kiritan atasnya mesti putus-putus. Kalau enggak gitu, waktu dilepas gas itu meledos-meledos. Itu ciri-ciri kiritan. Untuk Pilojet ya itu tadi, coba kalian setting meskipun motor kalian 250 cc, 230 cc, 270 cc atau lebih gede lagi. Waktu pertama pasang jangan ambisi ganti ini pakai ukurannya lebih gede dulu. Cari ini dulu, biar apa, ketemu langsamnya. Kecuali kalau kalian tipikal orang-orang seneng dengan suara motor yang karakter basa-basa, ya silakan ini digedekan sesuai ukuran kalian masing-masing ya. Kalau tips dari saya ini pakai standar untuk cc mulai 230 sampai 270 pakai standar. Kalau ya digedein dikit. Kalau untuk kalian yang tipikal orang seneng karakter karbu yang kering ya atau langsam, kalau saya biasanya untuk harian mentok di 45 Pilojet ini. Itu pun triknya supaya apa, kalau pas waktu mesin dingin itu Pilojet agak gede supaya dia gampang nyalanya waktu pas mesin dingin. Tapi kelemahannya kalau Pilojet Tiger kegedean, dia biasanya waktu pas mesin dingin itu gasnya kayak gede, nanti setelah agak mesinnya anget dia turun sendiri. Itu ciri khas karbu Tiger. Jadi jangan khawatir kalau kalian waktu starter pagi mesin dingin itu gasnya kayak gede bandang gitu, jangan khawatir, nanti dia turun-turun sendiri. Itu ciri khas karbu Tiger lah. Yang dicari memang yang seperti itu. Jadi waktu kalian mesin dingin itu kalian starter, dia itu langsung nyala, tapi gasnya agak gede, tapi nggak gede-gede banget. Mungkin semisal standarnya stasionernya 1000 atau 1500, mungkin cuman 2000 atau 2500 gedenya itu gas. Jadi nggak terlalu panjang lah, nanti setelah beberapa detik dia udah turun sendiri. Itu ciri-ciri kalau kalian sudah berhasil setting karbu Tiger. Nah, yang biasanya saya terapkan ya seperti itu. Saya cari waktu mesin dingin, dia di starter diselam minimal 1-2 kali udah harus nyala. Kalau di double ya pastinya 1 kali double starter harus jreng. Nanti dia gasnya gede sedikit, baru
setelah hitungan berapa detik dia turun sendiri. Itu ciri-ciri kalian sudah berhasil setting karbu tiger. Oke, karena udah 25 menit habis ini saya tutup videonya ya, yaitu tadi keuntungan karbu tiger. Kenapa istimewanya karbu tiger, yaitu tadi meskipun karbu tiger standar kalian pasang di motor dengan cc 150, sumpama tiger kalian pasang di Mega Pro, tidak usah kalian rubah spuyer, tetap pakai standar bawaan tiger pasti enak. Itu istimewanya karbu tiger. Oke, video saya tutup sampai sini dulu. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Di lain waktu nanti kita akan bahas soal karbu lagi. Silahkan kalian request di bawah di kolom komentar, kalian request mau disetting karbu apa, tentang apa. Mungkin nanti waktu ada bendanya atau saya lagi mengerjakan, nanti akan saya buatkan videonya. Terima kasih.